Baik, kita akan langsung lanjut ke sesi diskusi, tanya jawab, ngobrol-ngobrol bareng Ibu Emi gitu ya. Eh, saya berikan rekan-rekan yang di online melalui chat Zoom, bisa lewat Telegram, ada admin Telegramnya di sini. Admin Telegram tolong buka diskusi chatnya di open saja, bisa di chat publik ya. Kalau ada admin Telegramnya bisa dengar saya. Ya, bagi rekan-rekan yang hadir di Aula Stik Indonesia bisa acungkan tangan. Ya, saya buka dulu untuk 3 perespon atau penanya pertama, 3 orang langsung. Silakan. Oke, 1 di online ada, bisa dibantu Pak Komang untuk display agar bisa saya lihat chatnya. Chat ya, chat boleh. Yang mau speak langsung monggo gitu ya. Oke, saya sudah dapat 2, Eva ya, mahasiswi saya. Oke. Lalu satu lagi, biar 3 sekalian. Ada? 1 di aula, 1 di Zoom, 1 lagi ada? Di Telegram apakah sudah bisa? Oke, belum sepertinya. Gimana? Ada lagi rekan-rekan yang di aula mungkin? Di chat Zoom belum ada gerak-gerik. Oke, kalau tidak ada 2 dulu di awal. Oke, silakan. Tadi yang mengacungkan tangan, silakan. Oke. Tolong dibantu mic-nya. Halo. Baik, selamat pagi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada pagi yang cerah ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anak Agung Nyemas Sutrisna Putra. Saya dari Prodi Sistem Komputer. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait tentang cyber security. Nah, di dalam cyber security ada namanya itu metode brute force, yang dimana di sana mencoba mencocokkan beberapa sandi. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana caranya mencegah para hacker ini menggunakan metode brute force. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama datang dari Agung. Ibu mau langsung direspon apa sekalian dengan yang online? Oke, langsung oke. Ya, terima kasih Mas Agung ya. Ya, brute force itu attack untuk menggunakan konsep mencoba. Jadi mencoba setiap kemungkinan. Makanya tadi salah satu sampel yang Bu Emi berikan itu adalah pada saat Anda membuat password tadi. Jadi kalau kalau di dalam konsep di dalam kriptografi gitu ya, untuk supaya kita itu tidak bisa diserang dengan menggunakan brute force attack, maka kita harus membuat bahwa kunci kita itu adalah sangat aman. Bagaimana sangat aman tadi? Yang salah satunya adalah unik, panjang, ya. Semakin panjang itu semakin aman, tetapi juga itu menjadi permasalahan tadi. Jadi kalau di penjelasan Bu Emi tadi, untuk salah satu kelemahan di simetrik itu adalah di pendistribusian kuncinya. Karena apa? Kalau semakin panjang orang susah mengingat gitu. Tetapi dari sisi keamanannya dia cukup aman. Jadi kalau semakin panjang, semakin unik, kemudian juga menggunakan kombinasi yang banyak, itu salah satu kita mencegah dengan menggunakan brute force. Kita coba yang paling sederhana dulu, waktu kita menggunakan ATM itu kan pinnya hanya 4 digit. Ya, 4 digit. Itu padahal kita hanya menggunakan kombinasi angka saja. Berarti kan bisa di attack dengan menggunakan konsep 4 digit, setiap 4 itu ada kemungkinan 10, berarti 4 pangkat 10, 4 pangkat 40, ya kan? Itu kemungkinannya. Jadi kita bisa mencoba sebanyak itu. Gitu. Nah, kalau semakin panjang, tadi saya menggunakan konsep kombinasi tadi, maka semakin lama. Seperti tadi punya yang mendapatkan bukunya Bu Emi, Mas Agung ya? Oh, Mas Indra. Mas Hendra. Dia passwordnya kan panjang sekali, hampir 43 gitu kan.
Sehingga orang mau mencoba tadi waktunya segitu. Ya. Jadi untuk menggunakan untuk supaya kita terhindar dari serangan brute force, sebenarnya tadi kita membuat kemungkinan yang cukup lama untuk bisa di-attack. Karena keamanan dari sebuah data dengan informasi tadi Bu Emi katakan ada 3 ya, aman, cepat, dan juga dari sisi harga. Kenapa? Bagaimanapun informasi itu pasti bisa dihack. Cuman permasalahannya, kapan informasi itu masih berharga, gitu. Kalau misalkan informasi itu hanya bisa berharga dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian baru bisa dihack 2 tahun, bisa dikatakan bahwa konsep kita itu aman. Karena apa? Sudah tidak ada harganya informasi yang didapatkan oleh hacker itu, gitu. Kemudian dari sisi harga misalkan, untuk informasi kalau didapatkan kita bisa membuka informasi tersebut, misalkan hanya berharga 5 juta. Anda harus menyewa orang untuk bisa menghack itu harganya 10 juta. Kan rugi itu. Maka bisa dikatakan aman karena kenapa harus susah-susah membayar, sangat sulit, ternyata informasinya hanya seharga segitu. Nah, itu salah satu konsep bagaimana kita mengatasi keamanan brute force. Nah, salah satu pengujiannya, karena kita berada di lingkungan pendidikan ya, gitu ya. Kalau Anda membuat sebuah model pengamanan, dari sini kalau model keamanan pasti kita bicara masalah kriptografi gitu ya Mas ya. Nah, kalau kita bicara masalah kriptografi, kita mengukurnya brute force itu dengan melihat ukuran key space-nya. Jadi tadi panjang dari key-nya. Kemudian kita juga bisa mengukur dari nilai entropinya. Itu salah satu untuk melihat sisi keamanan dari model kita. Kalau kita bicara di sini untuk penyerangan tersebut. Jadi intinya bagaimana supaya orang itu mencoba dengan waktu yang cukup lama untuk supaya mendapatkan informasi itu. Intinya kalau di brute force itu, karena kata brute force di sini adalah mencoba. Mencoba berulang kali untuk mendapatkan kata kuncinya yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Bu Emi atas pemaparannya yang semoga menjawab pertanyaan dari Agung gitu ya. Berikutnya saya berikan kepada rekan mahasiswi di Zoom. Silakan Eva. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Aula Stiki Indonesia. Jadi perkenalkan, nama saya Niwayan Eva Agustini. Pertanyaan saya sederhana saja ya Ibu ya. Ibu pernah nggak mempunyai pengalaman data Ibu itu diretas ataupun dihack? Lalu apakah Ibu peduli siapa yang ngehack datanya Ibu? Kan terkadang beberapa orang atau beberapa bisnis ingin tahu siapa yang meretasnya dan mengapa si peretas melakukan itu. Dan kalau sudah terlanjur diretas, apa yang Ibu lakukan ketika Ibu tahu data Ibu sedang diretas? Baik Ibu, terima kasih. Baik, pertanyaan yang anak muda banget dari Eva gitu ya. Itu kalau sinonimnya Bu, saya punya teman Instagramnya dihack. Gimana caranya biar teman saya tahu siapa yang melakukannya? Mungkin bisa kayak gitu. Silakan Ibu Emi, silakan. Ya, memang kalau Bu Emi memang membatasi diri untuk bisa beraktivitas di dunia maya. Rata-rata yang kita berkecimpung di cyber security itu sangat-sangat minim untuk interaksi untuk di dunia maya itu mengakses data-data di sini. Jadi kalau Anda lihat data-data Bu Emi di situ itu hanya untuk jual diri. Jadi istilahnya hanya mengupload untuk aktivitas kegiatan itu sebagai semacam CV kalau sekarang gitu. Jadi kalau diretas saat ini alhamdulillah belum gitu ya. Karena tadi
dari awal sosial media itu Bu Emi gunakan hanya untuk stalking aktivitas anaknya Bu Emi aja. Jadi kayaknya kalau mau jadi menantunya Bu Emi akan stalking dulu nih sosial media Anda dulu. Ya, jadi di situ. Kemudian kalau misalkan memang kalau memang diretas, otomatis kita ingin tahu siapa gitu ya. Itu sudah masuk di cyber law itu, ya sudah masuk di dalam cyber law. Itu ada beberapa proses yang bisa kita lakukan, bisa pengaduan secara resmi. Karena di PSSN pun juga membuka di kepolisian pun juga membuka untuk itu. Dan kalau memang sudah diretas, itu memang tadi masalah privasinya. Anda pada saat melakukan upload data-data tersebut atau misalkan menggunakan aplikasi itu, saat ada aktivasi privasi itu, Anda next aja enggak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu Anda memang lemah. Karena kita tidak bisa menuntut dari aplikasi yang kita gunakan karena Anda sudah menyetujui semua persyaratan yang dilakukan. Makanya tadi salah satunya kan saat Anda menginstal sebuah aplikasi atau apa, Anda lihat aktivasi privasinya di situ. Yang kita hanya bisa lakukan ya hanya melaporkan tadi kalau memang sudah seperti itu. Karena seperti kasus yang di Telkomsel kalau nggak salah ya di situ. Itu kan dananya bisa terambilkan otomatis, tapi ternyata di situ kesalahannya adalah di diri user sendiri karena dia membuka akses kalau nggak salah di umum atau bagaimana gitu, sehingga itu yang bisa diambil, bukan kesalahannya di aplikasi seperti dulu Facebook yang kena digugat dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau sudah diretas ya, kalau itu merugikan, memang salah satunya memang hanya bisa melaporkan saja. Tetapi itu juga kalau harga untuk memproses itu tidak sebanding, ya seperti inilah masih di dalam cyber law itu masih seperti ini gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan ya, kita meminta untuk di aplikasi itu salah satunya adalah untuk menghapus data-data kita, terutama juga jejak digital kita gitu ya, untuk bisa dihapuskan terlebih dahulu di situ. Kemudian kita coba kalau membuat akun baru tentunya pasti gitu, dengan tadi melihat kembali bahwa sebaiknya adik-adik semua itu yang dipostingkan itu adalah sesuatu yang memang saat ini itu adalah untuk memperkenalkan Anda yang baik-baik. Iya, personal branding saja. Kalau hal-hal yang nggak penting untuk curhat, untuk posting-posting pamer gitu ya, itu sebaiknya dikurangi. Apalagi Anda orang-orang komputer, harusnya jangan sampai nih terkena konsep seperti ini. Karena sekarang untuk bekerja pun tidak hanya cukup di atas kertas, di atas bukti fisik, ijazah dan sebagainya. Tetapi sudah mulai dengan melihat personal brandingnya yang ada di situ. Saya punya satu video mungkin Mas yang itu satu video untuk adik-adik juga aware gitu ya dengan apa yang Anda postingkan di situ. Di Jawa Barat. Oh, Saya juga bisa masak, Bu. oh ya, Saya bisa masak rendang. rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini?
atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau Beda. Timmy. Timmy sini. Timmy. Timmy capek ya? Timmy. My adorable Timmy. Ya, itu apa namanya hal yang tidak Anda sadari. Kalau kata anak muda sekarang itu alay ya, apa-apa diposting gitu lah. Itu bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya seperti air ini. Kalau misalkan ini sudah terlanjur banyak kotorannya, yang bisa kita lakukan mengisi dengan air putih itu sebanyak mungkin supaya isi yang ada di dalam ini keluar semuanya. Sehingga jejak digital Anda di media sosial saat ini, yang pertama, hapus hal-hal yang tidak penting. Kalau misalkan tidak bisa dihapus sendiri, minta tolong dari aplikasinya untuk menghapuskan. Kemudian isi dengan branding Anda. Semua aktivitas yang positif, semua hal-hal yang bisa menjual diri Anda, itu yang Anda postingkan. Gitu mungkin Mas Andika. Tes. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Emi atas pemaparannya. Semoga menjawab pertanyaan Eva yang bergabung melalui Zoom. Baik, rekan-rekan, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Jadi Ibu Emi telah memaparkan materi tentang keamanan cyber di mana terdapat 4 sub, yaitu masalah keamanan, cyber awareness, kebutuhan dan peluang riset. Ya. Rekan-rekan mahasiswa S1, pesan dari Bu Emi adalah untuk mendapatkan pekerjaan tertentu baiknya memiliki tiket tanda kutip ya. Di mana tadi disebutkan S1 adalah level 6, di mana S1 jika ingin berkarya lebih, tidak ingin gajinya sebatas UMR, itu baiknya memiliki sertifikasi profesi. Ya. Keamanan siber itu timbul karena adanya celah yang ditimbulkan oleh orang-orang tanda kutip malas gitu ya. Selain merupakan dampak juga dari industri 4.0. Lalu apa yang selama ini kita rasakan secara gratis, kita nikmati secara gratis, sebenarnya tidak gratis. Ya seperti itu ya. Di mana masalah yang timbul sebenarnya adalah masalah privasi. Kemudian Ibu Emi telah menyampaikan tentang malware, ya, virus, worm dan sebagainya. Kemudian tadi tentang securing password, kita kuliah matematika beberapa menit sama Ibu Emi. Ya. Kemudian bahaya bocornya data diri yang bisa disiasati dengan good security habits. Kemudian kebutuhan dari keamanan siber yaitu terbagi dalam 3, yaitu before, during, dan after. Ini rekan-rekan yang khususnya di prodi sistem komputer bisa milih mau berkarir yang di before, during, atau after cyber. Oke, kira-kira seperti itu rangkuman dari materi atau pemaparan dari Ibu Emi.
kepada Ibu Emi, terima kasih telah mampir ke kampus Diki Indonesia. Semoga nanti bisa mampir lagi di berikut-berikutnya. Ya, lalu kepada Stiki Indonesia saya pribadi mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan, kepercayaan untuk menjadi moderator. Baik, sekian dari saya. Acara saya kembalikan ke rekan saya Asti. Silakan Asti. Terima kasih Pak Andika dan Bu Emi atas penyampaian materi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan narasumber kita pada hari ini.